masak. Sobat Masak Kui dipandu oleh Chef Danu Anggara, eksekutif chef dari Grand Edge Hotel Semarang. Dan saya penonton bayaran kita mana ini? Terus dengan saya Sasha, sales eksekutif dari Grand Edge Hotel Semarang. Kita sore ini mau masak apa, Chef? Oke, tema masak hari ini kita akan masak pasta. Jadi teman-teman, Somas Kui, Sobat Masak Kui boleh tanya-tanya di lewat komentar di IG Grand Edge Hotel. Nanti mau tanya pasta atau ketika masak di rumah kendala seperti apa, kemudian seperti itu. Kita akan masak benar-benar fresh pasta. Jadi kita akan membuat pasta dari tepung, telur, olive oil. Kita akan bikin di situ sebagai adonan pasta. Kita akan bentuk fettuccine dan spaghetti. Nanti untuk fettuccine kita akan bikin fettuccine carbonara. Kemudian yang spaghetti kita akan masak aglio olio. Spaghetti aglio olio ada spesial nih, di atasnya nanti akan ada topping ayam telur asin. Oke, berarti ini kita mulai dari bahan-bahannya itu mentah semua ya, Chef ya? Benar-benar mentah. Benar-benar mentah. Terus pertama-tama ini udah mau dimulai, Chef? Kita masak. Oke, silakan yang mau dibuat sekarang apa dulu? Kita akan bikin pastanya dulu. Pasta, oke. Pasta. Jadi bahannya tepung. Saya bikin ini untuk tepung 400 gram. 400 gram itu sudah diayak ya pasti? Sudah diayak. Tepung halus ya, Chef? Nah, tepung yang saya gunakan ini saya protein tinggi. Jadi yang tepung protein tinggi. Ada banyak merek yang dijual di supermarket atau di pasar banyak. Saya pakai tepung protein tinggi, kemudian nah ini 400 gram. Nah, setiap 100 gram tepung saya gunakan 1 telur. Karena saya gunakan 400 gram, maka saya gunakan 4 telur. Iya. Perbandingannya 1 dibandingkan 1. Ya, jadi setiap 100 gram 1 telur. 1 telur. Gitu. Nah, kadang kan seperti ini nih ada. Terus saya nggak mau nih pakai telur ya. Bisa nggak pakai telur. Tapi harus banyak nanti dengan penambahan air. Oke, berarti bisa diganti replace dengan air. Ya, kemudian bisa replace dengan air. Tapi tekstur yang dihasilkan akan berbeda ketika dengan pemakaian telur. Karena telur itu fungsinya untuk pasta yang dihasilkan akan lebih smoothie sama lebih moist, lebih moist ya. Jadi kalau air karena kan telur ini kan lemak nih, ada banyak protein dan lemak di sana. Jadi dia akan lebih moist daripada menggunakan air. Boleh, silakan dicontohkan, sih. Saya coba ya. Nah, ini tepung. Saya bikin ada sedikit bagian ada bagian cekungan di tengah ya. Jadi nanti untuk memudahkan mencampur tepung dan telur. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan telur. Ini benar-benar dari nol banget kita bikin pastanya dulu, baru nanti diolah menjadi fettuccine dan spaghetti. Perlu ada tambahan bumbu nggak, Chef, untuk nyampur? Cukup ditambahkan garam aja. Nanti garam saya tambahkan. Nah, untuk 400 gram tepung, kemudian 4 telur, butuh hanya setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh garam. Masukkan. Kemudian tambahkan olive oil. Nah, olive oil boleh 2 sendok makan atau sekitar 40 ml. 40 ml. Ini olive oil ini bisa didapat di mana ya, Chef ya? Biasanya kalau kita orang awam itu belinya tuh di mana? Supermarket ada. Supermarket ada. Nah, ini telur saya kocok dulu. Kocok lepas. Nah, jadi kocok lepas saja biar dia mencampur dulu. Campur bagian olive oil tadi sama garam. Nah, ketika sudah nanti nyampur sendiri itu ya, Chef ya, itu ya, sampai. Nah, ini untuk teknik aja sih untuk memudahkan campur nih dari tepi ini bawa ke dalam. Iya. Seperti ini. Ini tinggal diaduk aja. Kalau misalnya punya mixer boleh, pakai mixer boleh. Nah, kalau misalnya pakai mixer lebih lembut nanti, Chef? Sama aja sih. Sama aja. Pakai mixer untuk bantu aja untuk pencampuran lebih cepat. Kalau misalnya kapasitas
bikin pasta homemade pastanya itu misalnya bikin 2 kilo 3 kilo. Kalau misalnya pakai gini kan akan lebih lama. Untuk takaran portionnya dari 400 gram tadi bisa jadi berapa porsi, Chef? Ini bisa jadi sekitar 5 porsi. 5 porsi. Ya, 5 porsi satu pasta 200 gram. Oh, yes. 5 porsi satu pasta 200 gram. Nah, 200 gram. Oke. Nah, ini kan sudah kayak bikin adonan tepungnya ini udah mengikat satu sama lain nih, Iya. kayak bentuk serat-serat gini. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan tangan. Namanya tuh kayak diuleni gitu Ya, nggak, Chef, diuleni kalau ya ini. bahasa Nah, Jawanya? dari tepi bawa ke dalam, kemudian tekan seperti ini. Jadi biar cepat. Oke. Ya, sembari nunggu Chef mulai nih, kita juga ada giveaway buat teman-teman yang lagi streaming di Instagramnya Grand Edge Hotel. Dipilih nanti mana yang paling kreatif pertanyaannya. Oh, oh nanti Chef nanya ya. Ya, Jadi boleh. nanti jangan sampai kelewatan informasi-informasi apapun yang Chef Danu sampaikan, biar nanti bisa jawab pertanyaan dan dapat giveaway dari Coffee Talk Semarang Grand Edge Hotel. Nah, ini jadi bahan dasar pasta nih. Nah, Oke, sebenarnya kan jadi- penamaan pasta itu kan berdasarkan dari bentuk. Iya. Emang yang tren apa sih yang populer di Populer. Indonesia itu kan spaghetti, itu kan bentuknya kayak mie itu. Yes. Kemudian fettuccine, dia bentuknya kan pita, Iya. kayak pita. Fettuccine itu pita. Kemudian Makaroni. ada makaroni itu yang melengkung atau yang lurus itu. Kemudian ada penne, Penne, yang ya. bentuknya tuh kayak Pipa ya? tabung pipa. Pipa. Kemudian ada farfalle itu yang bentuknya kayak bowtie apa? Dasi kupu-kupu itu. Oh, oke. Seperti itu. Tapi itu memang cetakannya beda-beda ya, Chef ya? Itu pakai cetakan bisa. Ya, Pakai cetakan bisa. Nah, Cuma ini. kita bikin yang paling simpel ini ya. Ya, kita pakai bikin Pasta, fettuccine Fettuccine sama sama spaghetti. spaghetti. Nah, ini juga bisa dibikin pasta itu dimasak, bisa direbus atau dipanggang atau di bake. Nah, kalau yang dipanggang itu kan yang populer tuh lasagna. Oh iya. Ya, ada iya. juga cannelloni. Kalau lasagna itu berarti lembaran ya, Nah, Chef, lembaran. ya? Nah, Oke. kayak pakainya juga bisa Oke. Jadi- Itu sebutannya namanya juga pasta. pasta. Oke. Jadi pasta itu adalah dumpling atau campuran tepung yang dimasak bersama saus. Kemudian penamaan pasta itu berdasarkan bentuk Ya. seperti Apa? itu. Tadi ada 5 macam pasta yang tadi saya Banyak. juga nggak apa. Ada 360 jenis Oh, pasta. 360 ternyata. Tadi udah disebutkan Chef 5, sekitar 5. Nanti kalau bisa diapalin aja. Iya. Nah, Siapa gitu. tahu keluar. Nah, ini sudah nih, udah seperti ini. Wow, ya ini moist ya namanya ya. Ya, Chef, ya? jadi akan dia tepung itu kan mengandung gluten. Oh, gluten. Nah, gluten atau protein tuh Protein, ya, bagian gula. protein tinggi itu. Gluten itu kan dari kata glue sebenarnya. Jadi berbentuk seperti Rekat. Ya. apa namanya? Lem. Seperti lem. Jadi kayak seperti itu. Oke, ini adonannya sudah jadi, masih di apa, Harus Chef? diistirahatkan dulu. Diistirahatkan Di resting ya. Di resting kira-kira minimal 1 jam. Jadi jangan kemana-mana, 1 jam lagi kita kembali lagi. Ada pertanyaan Oh, boleh silakan. Dari mana Ibu? dari Randy. Makaroni apakah termasuk pasta, Chef? Termasuk pasta. Itu kan di penamanya kan Oke. berdasarkan bentuknya. Makaroni sudah termasuk pasta. Tadi Ya. pasti nggak ngikutin di menit ketiga. Nah, seperti ini ya. Ini diistirahatkan 1 jam. Nah, kalau misalnya pakai, kan kalau di Itali kadang pakai semolina tuh. Semolina tuh tepung yang ada tepung durum yang digiling itu. Dia Oke. tepung semolina. Nah, itu bisa lebih bagus lagi. Lebih singkat Ya. restingnya. Enggak juga. Oh, enggak juga, tetap harus 1 Jadi jam. sebenarnya kalau untuk pasta lebih bagus dia resting. Kalau saya biasanya resting hampir semalaman. Saya bisa bikin pasta jam 6 atau jam 7 malam. Nah, saya resting satu malam, nanti pagi bisa tinggal bikin bentuk-bentuknya aja. Diolah. Oke, itu tujuannya apa, Chef? Agar adonan ini dia lebih ketika nanti hasilnya lebih cuy ya, apa? Cuy itu Cuy apa? alot ya. Enggak sih, ya apa ya? Gimana? Cuy itu Cuy
kenyal, Kenyal. nah, seperti kenyal, lebih kenyal. Jadi speed resting dia pastanya ini sih kan akan lebih bagus. Iya. Tapi maksudnya di resting atau diistirahatkan, di wrap aja, ditutup atau bisa pakai plastik kedap suara atau kontainer kedap udara, bisa dimasukkan di kulkas. Ini saya istirahatkan 1 jam untuk dibikin bentuk-bentuknya. Nah ini saya sudah ada adonan yang saya bikin tadi jam 1. Ini resting udah hampir 2 jam. Oh, jam 1 siang tadi ya, Chef ya. Ya, okay. Nah ini kan dia akan lebih Chewy. Jadi apa? Kayak gini juga ini adonan pasta dia ditarik ini tidak putus. Tidak putus. Seperti itu. Okay. Ada pertanyaan lagi, Chef? Ya. Dari Yesi Fiska. Hai Kak Halo Yesi. Kalau resting semalam perlu masuk kulkas nggak, Chef? Ya. Mengingat itu mengandung telur. Ya, harus masuk kulkas. Jadi ditutup dengan kedap udara atau di wrap aja pakai plastik. Masukkan di suhu di kulkas yang suhu 5 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian nanti ketika mau diolah diambil dari kulkas, di resting lagi. di resting kira-kira sampai suhu kamar dan butuh waktu 30 menit baru nanti diolah. Okay. Yes. Itu tadi jawabannya. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab. Nggak usah tak ulangin berarti ya. Kayak gini ya. Oke. Ini untuk saya pakai untuk bikin adonan, bantu saya untuk bikin adonan pasta saya pakai pasta maker. Ini kalau misalnya di sini bisa dibikin untuk pastel. Oh ya, ini tadi tanpa pengembang ya, Chef ya? Tanpa pengembang. Tanpa pengembang, berarti benar-benar real. Nah ini saya bikin adonan dulu dia. Saya Biar bikin apa adonan warnanya? dari pasta tadi bentuk pipih dulu. Tinggal nanti kita akan bentuk. Ini saya tipiskan sampai ukuran kira-kira 3 mili. 3 mili. 3 mili. Oke, Tapi untuk saya nggak ada bayangan Chef, 3 mili. Nah seperti ini. Ini namanya tadi pasta maker. Ya. Oke, saya nggak punya. Kalau misalnya nggak punya ini bisa pakai rolling pin atau yang Penggiling menggiling itu. sendiri bisa. Apa Kayak sih? gitu. Iya benar sih rolling. Sampai benar-benar pipi. Nanti saya pipihkan Ha-ha. sampai ukuran 3 mm ya. Atau ketebalan 3 mm. Ada yang minta diulang, Kak? Gimana? Dari Kak Hendra. Ya. Hai Kak Indra. Halo Kak Indra. 5 macam pasta apa aja tadi? Aduh. Baik. Jadi pasta itu ada banyak, ada 360 jenis pasta itu. Pasta dinamakan tuh karena bentuknya, jadi bentuknya pengolahannya. Itu ada fettuccine, yang populer di Indonesia itu ada fettuccine, itu bentuk pita itu, kemudian spaghetti, kemudian penne yang bentuk tabung, Yes. kemudian ada fusilli, fusilli itu yang untir itu, Yes. kemudian ada farfalle yang bentuk bautai apa, dasi Dasi kuku itu kuku-kuku. bentuk kuku-kuku, kemudian ada lasagna, kemudian ada cannelloni, Banyak, Kak Banyak. Hendra. Jadi Nggak cuma 5, Kak Hendra ya. banyak ya, dan syarat untuk dapetin giveaway-nya itu follow Grand Edge Hotel, follow Blue Sky Semarang, yang ketiga follow Coffee Talk SMG. Itu harus wajib, baru nanti terpilih untuk bisa jawab pertanyaan aja nggak cukup berarti. Oke. Galak Mbak Iis. Saya, Kak. Ini udah mulai panjang teman-teman, gara-gara dipipihkan ya. gitu. Ini Kak Hendra nanya lagi nih, Ya, Kak. baik. Chef, Siap. tepung apa yang sebaiknya Ya, tadi saya juga digunakan? di situ. Tadi awal kelewatan. Baik. Nggak apa-apa Chef, disebutkan mereknya Oke, aja. jangan. Oh jangan, oke. Nggak ada sponsor di sini. Oh iya. Jadi pakai tepung yang protein Coffee tinggi. Talk. Kalau tepung protein tinggi itu nanti ada di ketika teman-teman beli itu ada labelnya proteinnya paling tidak 11%. 11%. Ada tulisannya di labelnya itu 11% itu udah termasuk tepung protein tinggi. Oke. Pakai aja. Kalau misalnya nih, oh saya diet gluten Kak, maksudnya untuk pakai tepung saya tepung terigu nggak bisa, misalnya kan ada yang diet seperti Iya. itu. Bisa pakai kacang Arab atau chickpeas itu dibikin tepung bisa jadi bentuk pasta. Oh ya, berarti itu nanti dileburin gitu saya terus Ya, jadi dibikin tepung, tepung, ha. dibikin tepung terus baru dibikin seperti ini Pasta. ya. Gitu. Oke. Bisa bikin fettuccine. Udah kejawab ya Kak Hendra ya? Sudah.
Mas Hendra sini aja deh, 100.000 loh. Dapat bahan-bahannya, Chef ya? Ya. Sambil bikin ya. Sambil bikin. Nah Sambil ini bikin. saya bantu untuk saya dusting pakai atau dibalur pakai tepung. Jadi untuk bantu ketika nanti saya bikin bentuk fettuccine tidak lengket satu sama lain. Oh gitu. Ya. Ini tekniknya sama dengan bikin mie Sama. tradisional, Chef? Sama. Oh oke. Kalau mie itu bisa pakai telur, bisa pakai enggak. Oh Pakai gitu. Ada. Nah kalau mie itu ada penambahan air abu sebenarnya kalau untuk bikin lebih kenyalnya. Tapi di next saja, next Oh, episode. siap. Tadi saya kira cuma masak aja loh, Chef. Ternyata memang harus bikin pastanya dari awal banget. Ya. Wih, itu pasti Coffee Talk lagi dicubles ya itu. Saya bikin fettuccine ya. Fettuccine ternyata benar-benar dari awal. Ini, wah, teman-teman lihat kan, ini baru pertama kali loh saya lihat seperti ini dan saya senang banget. Wow. Itu tujuannya di dusting tadi biar nggak lengket. Nggak ya? lengket antara satu sama lain. Oke. Berarti ini udah final ya, Chef? Udah bisa jadi yang namanya spaghetti ya, Chef ya ini Ini ya? fettuccine. Oh, sorry, fettuccine. Iya, fettuccine. Oh iya, iya, iya. Seperti ini. Ada pertanyaan lagi, Chef, Baik. dari Kak Elizabeth. Halo Kak Elizabeth. Halo. Bu Elis ya. Ini yang ngebedain jenis pastanya cuma bentuk-bentuknya aja ya. Ya. Jadi penamaan bentuk pasta itu berdasarkan dari Bentuk. bentuknya. Dari bentuknya. Ini Jadi untuk jawab ya fettuccine. Kak Elizabeth ya. Bisa Yang bikin ini satu tadi. lagi. Ini fettuccine. Ini sedangkan- kita bikin fettuccine lagi. Oh, Saya ulang fettuccine dari awal, lagi, ya. oke. Saya pipihkan dulu. Kemudian ada penne. Penne itu tadi yang kalau teman-teman tahu potato, nah itu tuh bentuk penne seperti itu Ya. ya, Chef ya. Potato Potato ciki. chip. Ya, ciki yang zaman dulu. Ciki. Terus ada spaghetti yang bentuknya mie. Beda ya, ini malah kayak kue tiaw ya, Chef, kalau Ya, fettuccine itu ya. Teksturnya. Terus ada yang kayak mortit itu apa tadi Chef namanya? Fusilli. Fusilli itu yang kayak mur. Satu lagi yang botai, Otai adalah farfalle. farfalle, fettuccine, fusilli, spaghetti. Aduh, satu lagi lupa. Rasanya cannelloni, penne. Banyak sekali ya. Ada banyak. Mbak E bingung sampean lo ya. Nah, ini. Jadi kalau dia di resting, adonannya tidak akan gampang putus. Oh, ya, Nah, gitu. ya. Jadi dia membantu untuk adonan pastanya ketika dibentuk itu tidak gampang putus. Adonan pasta itu tadi Chef mengatakan bisa dipakai untuk adonan bikin pastel juga ya, Chef? Beda. Oh beda, tambahan Beda, beda. nanti beda. Oke. Beda. Nah, seperti ini. Wow, bagus sekali Kita ya. bikin fettuccine. Nah, kalau misalnya teman-teman beli itu kan ada pasta yang bentuk kering tuh. Pasta bentuk kering, iya Bentuk benar. kering. Nah, itu kan dia lebih awet. Karena kadang Itu untuk- di bake. enggak, Oh, untuk bentuk enggak, kering iya. ya spaghetti bentuk Yes. kering, kemudian tinggal direbus itu untuk bentuknya itu dia kadang ada yang pakai telur apa enggak? Tidak. Biasanya sih enggak pakai telur untuk yang pasta-pasta kering itu dia lebih Pasta awet. instan itu ya, Chef Nah, ini ya. kalau ini sih lebih fresh, jadi kita bisa mau pakai tepung apa, Oke. kemudian karena rasanya kan lebih kenyal kalau Oke. untuk yang bentuk fresh seperti ini. Kalau homemade gini bisa expired date-nya berapa lama ya, Chef ya? Ini sih sehari ya, jadi Sehari, sebaiknya hari ini dibikin, kemudian misalnya untuk fettuccine spaghetti, ya sehari itu juga Langsung diolah ya? langsung diolah untuk dimasak untuk freshnya. Tapi kalau misalnya nah ini kalau misalnya teman-teman mau bikin lasanya, nah ini kan ada adonan lembaran kayak gini. Yes. Nah ini bisa jadi untuk lasanya, tinggal dipanggang, bisa disimpan dalam kemudian di apa namanya, dilapisi dengan daging, saus Iya, daging, iya. kemudian adonan pasta ini kemudian dipanggang, simpan di freezer bisa tahan sampai 2 bulan. Pastanya juga pasta seperti ini ya? Iya. Oke. Nah kalau untuk lasanya bisa pakai ini kan tinggal seperti ini mah gampang untuk bikin Yes, lasanya. ya. Ini bisa bikin. Terus kita mulai Kita akan bikin fettuccine. Fettuccine-nya bentuknya adalah pipih, guys. Wow. Cantik sekali. Nah, ini ya.
Untuk satu porsi fettuccine. Ini olahan pasta seperti ini tuh sebenarnya asalnya dari mana sih, Chef? Untuk pasta itu dari Itali. Oke, Kayak gitu. Italia. Terkenalnya di Itali populernya. Populernya di Italia. Ya. Dan ini tuh makanan sehari-hari orang sana ya? Iya. Oke. Nah, Wow, untuk yang fettuccine ya. cantik sekali. Ini. Nah, kita akan bikin yang spaghetti. Spaghetti. Tapi itu bisa aja, kan sebenarnya kan dasarnya sama juga. Karena namanya fettuccine atau spaghetti karena bentuknya tadi ya. Oke. Harus apal ya, Chef, untuk mesinnya ya. Untuk apa sih namanya tuh? Apa maker tadi, Chef? Pasta maker. makernya. Pasta makernya harus Ya. apal loh ya. Kalau pakai pemipih atau rolling apa sih? Rolling pin. Itu tuh tadi rolling pin itu tadi harus dipotong-potong mana? Nah, ya tinggal ini aja di apa namanya di pakai rolling pin tinggal ditekan terus di roll gitu sampai pipih seperti ini. Terus? Kemudian untuk bikin kayak ini dipotong. Oh, pakai pisau. dipotong pakai Iya. pisau. Oke, gitu. Ini nanti bentuknya itu yang ditarik-tarik itu bukan sih, Chef? Bukan, itu lamien. Oh, itu kalau sering lihat YouTube tuh yang ditarik-tarik itu dari Itu lamien. kayak gini. Itu harus ada garam laminci. Kalau nggak ada garam laminci susah. Nggak jadi ya itu ya yang Kurang ditarik-tarik. kenyal, ya. Itu juga pakai sama itu juga bahannya juga cuma tepung, telur, Sama garam. garam laminci itu, kemudian minyak. Sama minyak ya. Olive oil tadi. Ya. Olive oil, jangan lupa. Kalau misalnya nggak ada olive oil, misalnya apa? Sayur gitu. Pakai minyak sayur bisa, yang apa jagung itu kan ada Olive canola itu jagung. olive oil tuh minyak zaitun ya? Ya, Chef? minyak zaitun. Kita punyanya buat pijet Itu minyak putus-putus. Iya. Aduh, aku sebut merek. Aduh, Ya, bisa mungkin yang disebut Minyak merek ini Tonton. bisa sponsor buat kita ya. ada kok di sini jual kok. Oh iya. Jual. Kita jual juga, ada di drugstore gitu. Jadi aman, Chef. Panjang ya. Itu spaghetti ya. Spaghetti. Oke, berarti beda cetakan ya, Chef, Tidak ini ya. cetakan aja. Wow. Oh my god, it's so tiny. Oh, kecil-kecil ya. Ini Iya. satu porsi ya, Chef. Kayak segede karet gelang nih. Nah, seperti ini. Nah, Ini dusting pakai tepung. saya mau pegang, Chef. Seperti ini. Nah, dapat lagi seperti Yes. itu. Nah, itu spagettinya. Jadi satu sekalian ya. Oke. Nanti untuk spaghetti, untuk fettuccine kita pakai carbonara. Saya pakai bahan-bahannya untuk yang carbonara. Saya pakai krim, telur. Jadi bahan dasar aja untuk bahan dasar untuk carbonara. Krim sama telur. Ya, Krim full krim ini, Chef. half. Half Jadi krim. half Oke. krim. Ada yang nanya lagi? Yes. Oke. Dari Kak Yesi sekali lagi. Hai, Kak Yesi. Chef, kalau ada spaghetti hijau, hitam, itu pakai tambahan apa ya? Nah, itu pakai tambahan pewarna. Ya, bisa pakai bayam. Pakai bayam. Kalau enggak pakai sawi caisim tuh, sawi hijau. Jaisim. Jadi itu diapain, Chef? Si Ah. sawi sama si bayamnya ini. Atau bisa pakai, kalau lebih enak lagi warna hijau biar dapat aroma taste-nya tuh dapat, pakai daun daun basil sorry, Basil ya. daun basil di blender aja, pakai air, kemudian sampai halus disaring, dan itu jadi pewarna. Oh, daun basil. Itu Nanti bahasa Indonesianya apa ya, Chef? Basil itu ya? Daun basil apa ya? Atau memang namanya daun basil? Ya, daun basil. Oke, dari antara bayam, caisim atau daun Nah, basil. tapi saya lebih prefer basil sih sebenarnya. Basil, Jadi ya. dapat Itu lebih rasanya lebih apa sih? lebih dapat sih ketika dapat aromanya, dapat rasanya Oh, tuh lebih oke. dapat Daun bitterness-nya dapat. basil. Nah, kalau misalnya tadi pas
pencampuran telur tadi. Nah itu ditambahkan pas pewarnanya tadi, lalu nanti campur. Berarti nggak apa-apa ya ketika sudah ada telur, sudah ada minyak olive oil, itu ditambahkan air dari campuran si. Oh, tapi disaring dikit aja. Oh, disaring ya. Oke. Jadi biasanya sih itu Kalau enggak bisa basil di blender pakai minyak, itu bisa Basil dihaluskan. oh, Basil iya, blender iya. pakai minyak kemudian disaring. Kayak gitu. Nanti tambahkan pas teknik tadi pas proses tahap pencampurnya telur tadi, tinggal tambahkan basil yang sudah dihaluskan, tinggal nanti campur. Kalau misalnya warna merah bisa pakai beet. Oh, beet. Bean. Buah beet. Oh, Buah beet yang warna merah itu. buah apa itu ya? Buah beet. Kok saya nggak tahu itu apa sih, Chef? Buah beet. Oke. Ini pertanyaan lanjutan dari Kak Hendra. Airnya seberapa banyak untuk daun basil, Chef? Nah, misalnya nih, pertanyaan yang bagus Kak Hendra. Misalnya nih tadi pakai resep 400 gram tepung, kemudian telurnya 4, kemudian oilnya kan hampir 50 mili, 40 mili, sorry. Nah itu misalnya basilnya bisa pakai 100 gram, diambil daunnya aja. Ini daunnya gini, di blender dengan penambahan minyak, paling sekitar pakai minyak 10 mili. Di blender sampai halus, kemudian disaring. Nah itu menjadi pengganti substitusi minyak yang tadi kan, jadi tadi pakai 40 mili air olive oil digantikan dengan yang basil tadi. Karena sudah tercampur sama minyak, jadi nggak ganggu ini komposisinya. komposisi, benar komposisi. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Sudadi. Halo, Pak Sudadi. Grand Edge bikin pasta, menunya mulai dari harga berapa? Kalau ini udah langsung saya jawab, langsung datang aja Kak Sudadi ke Grand Edge Hotel karena macam-macam pastanya banyak, harganya juga bervariasi. Oke ya? Kalau di Coffee Talk harganya murah banget. Di 28.000 udah dapat fettuccine. Langsung homemade fettuccine. Nggak perlu pakai yang di itu supermarket sebelah yang instan. Nah seperti ini ya. Ini saya kemudian tahap untuk bikin carbonara fettuccine. Ini sudah selesai teman-teman dari yang bikin spaghetti sama fettuccine. Sekarang saya mau bikin mengolah dari yang mana dulu Saya bikin untuk Fettuccine? dulu. Fettuccine diolah menjadi Carbonara fettuccine. carbonara fettuccine. Nah, saya untuk carbonara fettuccine, saya bahan yang dibutuhkan, saya butuh onion, kemudian salad, bawang merah, kemudian garlic, bawang putih. Terus nanti ada penambahan, saya pakai beef, cured beef, sama beef racer. Oke, Itu. itu Kemudian ada cream. half cream. Ya, half cream. Yang untuk bawang merah dan bawang putih itu kok perbandingannya Chef? Paling untuk sekitar ini 300 gram ya. 300 gram pasta fresh ini saya paling saya butuh sekitar 6 bawang merah, 6 bawang merah, kemudian 2 bawang putih. 2 bawang putih ya. Ya, ini di slice aja. Ya. Sambil mengiris bawang ya Chef, ini Ya. ada Kak Rizky Agung. Hai Halo, Kak Kak Rizky. Rizky Agung. Wuh. Chef, kalau bikin carbonara yang pakai bahan rumahan atau bisa cari di supermarket gimana? Nah, kalau misalnya nih krim agak susah dicari, misalnya di supermarket ada banyak. Nah, kebetulan kan agak mahal misalnya. Oh, oke. Itu bisa disubstitusi pakai fresh milk. Tapi tentunya rasanya akan berbeda ketika menggunakan krim. Karena carbonara taste-nya yang didapat itu harus dia creamy ketika dimakan. Untuk kekentalannya sendiri, kalau yang susu yang tadi di supermarket sama half cream ini kental mana Chef? Kental krim, Half karena kan cuma cream. fresh milk aja. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi akan lebih afdol ya kalau pakai yang half cream. Iya. Dari Kak Elizabeth, Chef hari ini bikin aglio olio nggak nih? Ya, hari ini kita akan bikin spaghetti aglio olio. Nanti di atasnya akan topping ayam saus telur asin. Jadi pedas, gurih dengan creaminya saus telur asin di mulut lumer pasti. Oh, iya. Ini ya, Mas. Jadi
bisa balancing ketika makan pedas, ketemu creamy telur asin, nggak terbayang dah rasanya. Cuma Katanya sih 28.000. kata apa namanya selebgram tuh dunia akhirat tuh rasanya. Udah mau meninggal banget gitu loh. Kalau habis ngerasainnya enak banget sampai gitu keadaan. Bisa pakai bawang Kalau bombay. rasa originalnya si Fetus ini tadi kan saya bilang creamy ya. Ya. Terus dia lebih taste-nya gurih, Gurih. gurih banget. Ya, agak gurih. Berarti ini cabe itu Nah, kalau kan nggak pakai cabai nih. oh yang ini nggak pakai cabe. Berarti kid friendly ya, children friendly ya, Ya, Seth ya. sudah friendly. Oke. Wow. Nah, sorry, ada satu bahan saya mau tambahkan jamur. 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 Jamur apa ya Seth Ini namanya? jamur sampinon ini, ya. Kayak gini semacam ini. Saya tambahkan jamur. Itu belinya saja. kiloan. Kiloan ada, kemudian paketan yang 100 gram, 150 gram ada, di supermarket ada. Supermarket ya guys. Ya. Di pasar nggak tahu. Nah, seperti ini. Atau bisa beli bahan-bahannya langsung di Grand Edge Hotel di harga 100.000. Ya. Nanti langsung bisa masak sendiri. Tapi exclude mesin pastanya. Ini mau di apa ya namanya tuh? Ditumis. Ditumis ya, Nah. ditumis. Ini saya tambahkan beef freezer. Beef. Beef freezer. Kemudian cured beef. Pure beef. Oke. Ini frozen semua dua-duanya ya Sam ya? Nah, ini apa chill ya, jadi udah suhu nggak frozen. Oke. Keren nih. Nah, kalau misalnya Merah. di sana kan kadang pakai bacon tuh. Nah, saya kan halal nih, jadi nggak Yes. pakai bacon. Jadi saya pakai daging sapi. Daging sapi yang saya cure. Oke, kita masih ada 2. Mungkin bisa didekatkan. Ini sudah cantik teman-teman. Jadi ada bahan-bahannya dari bawang putih, bawang merah, kemudian onion. Nah, ini wajan pastikan panas. Saya kasih olive oil. Nah, bahan pertama kali yang dimasukkan adalah cured beef-nya dulu. Oh gitu. Nah, Karena ini mempengaruhi tingkat kematangan juga ya Sam? ya, Oke. saya ingin nanti ada aroma daging di creamy pastanya. Emang identik sama beef aja ya Chef? Kayak ayam gitu enggak ya? Pakai ayam bisa, pakai dada ayam. Oh gitu. Jadi buat yang nggak suka sapi itu bisa diganti dengan Nah. ayam. Ini sampai dia daging ini dia berkaramel nih, kan ada banyak gula di situ, dibuatkan dengan gula, dia berkaramel. Jadi nanti daging rasanya akan lebih legit. Oh, caramelous. Iya loh ya kan. Bikin Ya. penting. Nah, ini tambahkan jamur. Wow. Ini. Kak Sasa, ini ada pertanyaan dari Kak Sudadi lagi. Bisa pesen via GoFood atau GrabFood nggak Mbak? Bisa nggak? Bisa, ada. Bisa Bisa. banget. Harus pesan. Nggak usah lewat Grab sama GoFood, lewat salesnya bisa. Oke. Nah, ini ada onion, kemudian juga bawang merah, bawang putih saya masukkan. Wow. Berarti ini kalau Kak Sudadi nggak beli ya kebangetan ya kayaknya. Nah, Ini enak banget baunya guys, beneran. ini saya masukkan ya untuk direbus sebentar biar dia matang. Kayak gini. Harus matang atau Ya. hanya dipanaskan saja sih? Direbus. Paling Direbus. kalau untuk bumbu fresh pasta gini butuh sekitar 3 menit. 3 menit Ya, untuk 3 menit. membuat matang yang homemade pasta tadi Ya, itu. kayak gini. Kalau misalnya Dan dia nggak mungkin lengket ya Chef ya? Nggak kayak dia. Apakah nanti itu ketika direbus itu jadi berubah ukuran nggak Chef? Nggak berubah ukuran. Nggak berubah Kalau ukuran, berubah. tetap ya. Nah, ini kalau misalnya ini kesukaan teman-teman nih, kalau misalnya mau kenyal, al dente kalau orang Itali bilang, jadi bisa tergigit di lidah, di gigi itu, atau suka yang
nyemek gitu, atau yang apa namanya, mini atau apa sih itu ya istilahnya. Jadi dia lebih lunak, nyemek gitu ya. Ternyata. Nah itu bisa agak lebih lama. Jadi kalau mau yang nyemek, jadi direbusnya agak lebih lama. Ya paling sekitar 5 menit. 5 menit ya. Tapi yang pas itu 3 menit ya. Ya. Yang pas. Ini udah enak banget baunya. Nah ini biar dia agak warnanya agak lebih coklat sedikit. Kayak gitu. Nah ini saya siapkan aja untuk apa namanya, carbonaranya. Untuk kuning telur saya campur jadi satu dulu, nanti tinggal untuk bikin kuahnya aja. Oke, siap. Kayak gitu. Carbonaranya tadi basicnya adalah telur dan susu full cream. Ya, sama telur. Sorry, Saya pakai kuning cream. telur. Pakainya kuning telur. Pakainya kuning telur. Saya pakai 2 kuning telur. Sebenarnya itu mempengaruhi apa sih, Chef? Kuning telur sama putih telur, ataukah teksturnya atau Nah, kalau kuning telur kan lebih banyak lemaknya tuh. Oh. Jadi lebih creamy. Lebih creamy ya. Chef, dagingnya beefnya paling yang bagian apa? Nah, untuk dagingnya kalau misalnya ini kan saya cure nih, saya awetkan dengan garam sama gula. Nah, kalau misalnya lunak lebih gampang pakai yang bagian lulur atau khas dalam, tenderloin kalau bahasa ininya. Ya. Saya kasih krim, Oh. sekitar Kocok lepas 300 ya, ml ya, kita lepas aja. sekitar 300 ml ya, Chef, Ya. kita siapkannya dari 200 gram tepung tadi ya, Chef. Ya, saya kasih garam sekalian, bumbuin di sini biar gampang. Setengah sendok. Kemudian black pepper, dah. Kemudian saya tambahkan parmesan. Parmesan. Karena saya suka keju, saya mau agak mantap rich sekali. lebih banyak. Gitu. Rich. Nah, ini rich. kalau udah agak kering baru kasih oregano untuk Oregano. kering. Bisa pakai oregano fresh atau oregano kering. Kayak gitu. Udah, kocok lepas. Nah ini masuk nih. Oh my god, ya ampun. Nah ini baru pastanya nih masuk. Nah, air rebusan pasta itu bisa dibuat pasta, jadi jangan dibuang. Karena ada starch atau pati yang sana yang ikut dia ketika direbus. Nah itu bisa membuat pastanya lebih beraroma. Oh gitu. Apa kaldu pasta berarti ya namanya ya? Kaldu dari tepungnya itu. Itu creamy banget loh. Nah, guys, ya ini. ampun. Nah ini kan bisa sekitar 2 porsi nih. 1 porsi kalau saya. Itu warnanya udah mulai kuning ya, Chef Nah ini ya. kan cepat sekali kan? Itu kuningnya ngambil dari tumisan tadi tuh ya dia ya? Nah warna kuning kan dari tepung dan telur tadi. Oke. Nah, itu. Jadi gini. Saya mau sedikit ada corak, saya mau kasih chop basil sama parsley. Oke. Basil sama parsley. Chef, kalau nggak punya parmesan pakai cheddar bisa nggak? Bisa. Cheddar bisa. Malah saya kira dulu tuh memang keju loh, ternyata yang bikin rasa gurihnya itu creamy-nya ya, Chef ya. Nah ini saya mau tambahkan sedikit kaldu lagi nih. Biar agak nyemek kata Chef tadi. Berarti dikasih kaldu dari pastanya itu sendiri. Meski kurang gurih saya tambahkan garam. Tanpa penyedap rasa buatan. Mau tambahkan krim dikit. Nah ini masak aja sampai tadi udah mendidih, udah mencampur. Nah ini sudah nih pastanya. Ini al dente. Al dente. Dah. Untuk presentasinya biasanya untuk Pasta tinggal pakai piring apa aja. piring apa bisa. aja ya, Chef ya. Nggak ada garnish atau side dish-nya itu, Chef?
Bisa pakai apa namanya garlic bread atau kutong. Oke. Oh, this is beautiful. It's so pretty. Baunya enak banget. Baunya tuh creamy, gurih. Itu aja kecium baunya. Ini tinggal Dari 200 gram tadi jadi 2 porsi. Oke. udah ini aja. Yeay, jadilah. Kasih bisa mau pakai Parmigiano. Nah, Slice cheese biasa, cheese biasa nih chef ya. ya. Tapi piring yang mana ya kecil. Sudah jadi Ini adalah pasta carbonara, spaghetti fettuccine carbonara. fettuccine carbonara Nah, by sudah Chef jadi. Danu Anggara Grand Edge Hotel. Jadi, Next, untuk menu kedua kita bikin spaghetti aglio olio. Spaghetti aglio olio ayam telur asin ya, Chef? Oke. ya, yang telur asin. Ini kita mau serve kecil-kecil dulu. Wah, kita masih punya waktu sekitar 18 menit lagi, Chef, Oh gitu. untuk ayam telur asinnya. Mungkin bisa dibantu oleh tim. Sip aja sih. Sasa. Iya. Wow. Ini nanti difoto dulu ya berarti ya. Ada pajaknya nih masanya. Ini buat pajaknya. Yang buat lanjut ya Mas. Bernadetta Yuliani. Saya creamy-nya juga mau kok, saya itu saya. Terakhir-terakhirnya mantap. Wangi banget teman-teman, wangi banget. Oke. Wow. Aduh. Sayang ya. Kayak gini sih sudah jadi carbonara. Cheese slice cheese. Bisa pakai Parmigiano nih, cheese-nya. Parmigiano. Nah, ini bisa dibantu. Oke. Ya, kita akan bikin. Kak, dibantu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari saya. Oh boleh, Chef. Buat Mau teman-teman. nanya apa? Gue ya. Boleh Giveaway. Buat teman-teman yang dari tadi nonton, dari tadi cuma bisa ngiler doang, nggak mau kesini. Pertanyaannya apa? Chef? Pertanyaannya adalah homemade pasta itu untuk bikinnya itu ada 3 bahan, sebutkan itu aja. Sebutkan 3 bahan homemade pasta. 3 bahan, gampang banget. Jawabannya adalah silahkan mention ke postingan dari Grand Edge Hotel atau jawab di live juga bisa ya, Bu ya. Langsung jawab di live aja 3 bahan homemade pasta. Enggak boleh googling. Soalnya beda, ini chef beda sendiri dari yang di Google. Pakai resep sendiri Juga dia. nggak ada. Di Google nggak ada. Oke. Kalau udah nanti dipilih yang dapat giveaway dari Coffee Talk Semarang. Weh, kita bikin spaghetti susah banget panjang. Aglio olio ayam telur asin. Spaghetti aglio Saya belah olio. dulu.
Oke, direbus. Direbus tuh bahasa Inggris, bahasa chefnya apa ya, chef? Direbus, diboil. Oh, diboil ya. Tapi sih di-blanch karena dia butuh waktu tidak lama. Oke, boil. Nah, untuk bahan aglio olio saya butuh bawang merah, kemudian garlic. Jadi aglio olio. Aglio itu bawang putih, olio adalah minyak. Oke, bawang putih, minyak. Berarti dominasi rasanya di bawang putihnya. Ya. Oke. Nah, ini cuma bawang putih. Nah, ini kan saya mau dikit masak agak sedikit pedas nih. Aglio olio itu berarti original taste-nya memang pedas ya, chef ya? Ya, agak sedikit pedas. Agak sedikit pedas. Pedasnya pedas cabai atau merica, chef? Pedas cabai. Cabai ya. Oke, perbandingannya juga tadi lebih banyak bawang putihnya daripada yang lain karena aglio itu adalah bahasa Italia mungkin ya, chef? Ya. Bahasa Italia dari bawang putih atau garlic. Aglio. Aglio. Bawang putih. Kalau Chef Danu sendiri itu basicnya di masakan apa ya, Chef? Western, Chinese, atau Nusantara? Nah, itu udah saya karena di hotel itu udah harus bisa semua. Oh, bisa semua. Jadi request apapun tetap dibikin ya, Chef ya? Coba. Dicoba. Ini udah diboil tadi untuk spaghettinya, untuk bahan dasar spaghetti aglio olio. Ini untuk aglio olionya. Bawang putih di slice aja. Bawang putih di slice. Dipotong-potong tipis gitu, serong. Potong kasar Cabai, namanya ya, ya. Chef ya? Cabai. Kemudian bawang merah. Bawang merah. Semua dipotong kasar untuk Ya. ditumis. Enggak. Masukkan olive oil. Tetap ya, kalau sebenarnya kalau di rumah itu kan jarang yang pakai olive oil, minyak sayur gitu boleh nggak sih? Bisa, Chef? bisa, bisa. Boleh ya. Yang ini masukkan aja semua. Nah, Bahannya. Oke, asapnya ya mungkin ya, Chef kita. Wow, wangi sekali. sorry agak menyengat. Ada cabai. Kasih oregano. Oregano, kemudian garam, Kemudian lada hitam. lada hitam. Oke. Aglio olio, spaghetti aglio olio ayam telur asin. Udah ini. Masukkan pastanya. Wow, wow. Wow. Baunya. Baunya tuh wangi. Jadi nggak bau, jadi wangi. Jadi gimana ya? Ini tim productionnya tuh sampai pada ngiler-ngiler loh, guys. Kayak ini nih. Saya kasih parmesan. Mangsa itu apa ya, Chef? Parmesan. Oh, parmesan. Kemudian garam sedikit. Nah, untuk teksturnya, teksturnya saya tambahkan slice basil sama bitter self. Semua dirajang kasar ya. Ya. Sedikit oil. Which
spaghetti aglio olio. Wow, luar biasa loh ya. Nah, untuk saus telur asinnya saya sudah bikin tadi. Saya kecerkan dengan sedikit krim. Panaskan. Untuk ayamnya saya pakai paha karena ada banyak lemak di sana, jadi lebih gurih. Nah, siram dengan saus telur asin. Tambahkan Parmigiano. Nah, sudah jadi pasta spaghetti aglio olio ayam telur asin. Jadi ada dua tadi di sini kita akan bikin carbonara, kemudian spaghetti telur asin. Untuk kuisnya sudah ada 3 yang jawab, Oke, baik. Ini dari Kak Koyum Syah. Oke, Ayumsa. Ya. Halo. Jawabannya tepung, air, garam. Satu Oke. lagi dari Kak Yesi Piska, 400 gram tepung protein tinggi, Ya. 4 telur, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan olive oil. Baik. Ya, satu lagi Kak Hendra, tepung protein tinggi, telur, garam, basil, olive oil. Coba saya dipilih. Yang mana yang benar? Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab. Tadi homemade pasta itu ada 3 bahan di sana. Tadi Kak Yesi yang menyebut dengan detail sekali. Kak Yesi ya, Mas? Ya, Kak Yesi Piska. Kak Yesi Piska. Terima kasih, selamat. Anda menjadi pemenang, bisa mendapatkan voucher ya. Ya, voucher dari Coffee Talk. Voucher Coffee Talk, benar sekali. Tadi ada 3 bahan homemade pasta, itu adalah tepung terigu protein Yes. tinggi 400 gram, kemudian 4 telur, kemudian Garam. minyak, Punya olive oil. oil 2 sendok makan atau 40 ml, kemudian garam sebagai seasoning aja. Jadi ada 3 bahan, sebenarnya harus ada oil, kemudian telur dan tepung. Terima kasih Kak Yesi, Thank you selamat. banget. Ya ampun, Seth. Jadi kan ini udah Chef udah masak. Kita review lagi. Tadi yang pertama adalah fettuccine carbonara, yang kedua kemudian tadi ada spaghetti aglio olio, Oke. ayam telur asin. Itu agak panjang sekali ya. tak kira 4 menu. Oke, berarti ada 2 ini bisa kalian dapetin di Blue Sky Grand Edge Hotel atau di Coffee Talk Grand Edge Hotel gitu. Nah, Bisa langsung seperti datang itu. aja. Pesan dan murah. Kemudian untuk nextnya masak kuenya tuh ada bocoran apa, Chef? Mau masak apa? Yang Nah. berbau apa? Untuk 2 minggu ke depan kita akan masak Indonesian taste. Indonesian taste, guys. Ya, yang western udah. Oke, untuk bahan-bahannya itu kan kita masak tiap hari Jumat nih. Yes. 2 minggu ke depan berarti sekitar tanggal awal Agustus. Start jam 3 sore di Coffee Talk. Nah, teman-teman bisa masak di rumah bareng-bareng sama saya di sini. Saya masak di Coffee Talk. Kemudian teman-teman masak di rumah. Ada Yes. teman-teman bisa beli aja bahan pre-order. Jadi bahan kita akan kirim ke sana sampai di rumah. Nanti step by step kita akan pandu.
Oke, masak bareng. masak bareng ya atau Kan akhirnya kan kita ngicipin nih, saya ngicipin di sini, teman-teman ngicipin di rumah. Iya. So Mas Kui, sobat masak kui. Sampai ketemu 2 minggu lagi Di hari Jumat jam 3 sore bersama Chef Danu, kemudian ditemanin dari teman sales. Tiap Jumat jam 3 sore. So Mas Kui, sobat masak kui, sampai jumpa.